Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kimi Farhan Putra. Kimi Farhan Putra dengan nama panggilan Kimi dengan NIM belakang 0109 dari Oceanografi C. Nah, di sini kita sebagai kelompok 5 itu akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data kita pada modul 2 yaitu berisikan densitas. Jadi langsung aja kita oper ke Abrar untuk menjelaskan identifikasi. Silakan Abrar. Ya, sebentar ya, kita buka dulu. Nah, untuk identifikasi massa air ini pada transek C yang mencakup stasiun 10, 11, 14, dan 16 ini, seluruhnya menunjukkan nilai stabilan E, yaitu kurang dari 10 pangkat minus 8. Ini berarti kondisi kolom air di wilayah ini tergolong tidak stabil dan memungkinkan terjadinya percampuran vertikal antara lapisan air. Nah, berdasarkan analisis diagram TS, yaitu yang di atas ini, nih, itu permukaan ditentukan suhu sekitar 28 sampai 30 derajat Celcius dan salinitas antara 33 hingga 34,5 PSU. Nah, karakter ini menunjukkan keberadaan massa air lokal yang dikenal sebagai Indonesian upper water atau IW, sedangkan pada kedalaman menengah, parameter fisik mulai mendekati karakteristik dari North Pacific Equatorial Water atau NPEW. Kemudian lebih dalam lagi, sekitar kedalaman lebih dari 200 meter, mulai terlihat kemunculan North Pacific Intermediate Water, nih, NPIW, juga muncul pada kedalaman ini. Nah, untuk yang transek C, yang terdiri dari stasiun 1, 18, 19, dan 20, hasilnya pun menunjukkan nilai E yang rendah atau kurang dari 10 pangkat min 8. Ini juga menunjukkan kondisi tidak stabil dan adanya percampuran vertikal yang signifikan. Lapisan atas dari transek ini memiliki suhu 29 sampai 30 derajat Celcius dengan salinitas 33 hingga 34 PSU. Yang lagi-lagi menunjukkan dominasi Indonesian Upper Water atau IW. Sementara itu, di lapisan tengah pola suhu dan salinitas mencerminkan karakteristik NPEW lagi, nih, North Pacific Equatorial Water. Ya, kemudian distribusi suhu dan salinitas ini menunjukkan struktur lapisan air yang kompleks dan pencampuran air juga dipengaruhi oleh pasang surut serta topografi dasar laut. Hasil ini sesuai dengan peta klimatologi suhu laut dari World Ocean Atlas 2013 oleh Locarnini dan rekan-rekannya. Selanjutnya, saya oper ke bagian klasifikasi massa air. Di sini, perkenalkan saya Alita Riani. Di sini saya mau ngejelasin tentang klasifikasi pada massa air. Di sini pada transek C itu yang mencakup stasiun 10, 11, 14, dan 16. Di situ dia menunjukkan kondisi yang cenderung itu tidak stabil pada setiap titik kedalamannya. Terus ketidakstabilan ini tuh dipengaruhi oleh adanya interaksi antara masuknya air tawar dari sungai-sungai itu sekitar dengan arus laut terus masuk ke Teluk Kendari. Kemudian menyebabkan fluktuasi pada suhu, salinitas, dan densitas secara vertikal. Terus profil suhu dan salinitas yang diukur menunjukkan adanya lapisan-lapisan pada massa air yang tidak homogen ini
seiring mengalami pencampuran akibat dari pasang surut yang dinamis, sehingga stratifikasi pada masa air menjadi kurang stabil di semua stasiun pengamatan. Kondisi ini juga dapat disebabkan karena karakteristik pada Teluk Kendari itu dia semi tertutup dengan tipe pasang surut campuran dominan ganda. Terus kondisi pada perairan Kendari juga dapat memicu pergerakan massa air dan pencampuran vertikal yang intens di berbagai kedalaman. Pada kedalaman paling dangkal di di Transek C ini dia ada di 2 meter, terus memiliki suhu tertingginya di 31 sampai 33 derajat Celcius dan kerendahan salinitas pada 30 sampai 31 ppt. Terus akibat dari dominasi air tawar ini menyebabkan ketidakstabilan. Ketidakstabilan pada massa air ini terutama terjadi pada lapisan permukaan hingga lapisan termoklin, yang mengindikasikan adanya proses pencampuran dan aliran massa air yang kompleks di perairan Kendari. Di sini juga saya mengutip dari jurnal Fareza Andre Pahlavi Panjaitan dengan judul Identifikasi dan Stratifikasi Massa Air di Laut Sulawesi. Di sini saya mengutip di ini lapisan massa air di laut daerah Sulawesi ini dia terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan homogen atau tercampur, kemudian lapisan termoklin, dan lapisan dalam. Kemudian stratifikasi vertikal ini terjadi karena suhu yang semakin berkurang sehingga bertambah kedalaman, yang diakibatkan oleh penyerapan panas dan dari matahari yang semakin ke dalam terus semakin berkurang. Terus lapisan dalam masih dapat teridentifikasi karena pada udah segitu aja. Selanjutnya pada Transek J di sini dia hampir sama kayak Transek C ini, cuman bedanya dia ada beberapa nilai yang stabil, nilai yang netral. Juga karena kondisi netral ini itu terjadi karena gradien densitas vertikalnya seimbang. Terus sementara ketidakstabilannya itu muncul akibat peningkatan densitas air di permukaan yang memicu pencampuran konvektif, terutama di area pertemuan pada massa air dan laut. Terus pada Transek J ini saya mengambil kutipan dari jurnal karakteristik massa air lapisan tercampur dan lapisan termoklin di Selat Lombok pada bulan November 2015. Saya mengambil kutipan pada ini. Pada densitas itu dia menunjukkan hal yang hampir sama. Kayak hal ini tuh pada saat ini dia memiliki pola berbeda berbanding. Terus hal ini tuh karena ini densitas lebih dipengaruhi temperatur dibandingkan salinitasnya. Terus kayak semakin tinggi suhu dengan salinitas konstan, maka partikel air tuh mengambang dan memperbesar volume dengan massa yang sama sehingga densitasnya akan berkurang. Selanjutnya bisa dijelaskan sama teman saya, Naya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kestabilan massa air. Nah, kestabilan massa air itu didapatkan dari Transek yang pertama atau ODV yang pertama seperti ini. Nah, jadi untuk penjelasannya itu, kestabilan massa air itu suatu kondisi di mana letak densitas itu di air itu lebih rendah daripada berada di lapisan atas lapisan air dengan densitas yang tinggi. Nah, ada 3 kondisi, ada kondisi stabil, netral, dan juga tidak stabil. Nah, kalau stabil itu menunjukkan kalau nilai E-nya tuh lebih dari 10 pangkat, ini mohon ralat karena nilai E itu lebih dari 10 pangkat 8. Nah, kalau netral itu berada di antara 10 pangkat min 8 sama 10 pangkat 8, dan yang tidak stabil itu berada di bawah nilai 10 pangkat min 8. Nah, jadi diagram TS ini akan menunjukkan hasil berupa hasil dari parameter suhu dan salinitas sesuai dengan namanya, itu temperatur dan salinity. Nah, kemudian
salinitas tinggi itu mengindikasikan bahwa suhu perairan tinggi dikarenakan air laut menguap menyisakan garam yang akan terlarut kembali di laut sehingga meningkatkan tingkat salinitas lautan. Nah, saya mengambil kutipan dari sini dan juga dari sini. Nah, tapi yang ini buat yang paragraf kedua. Nah, jadi pada transek C itu didapatkan bahwa grafik densitas berada pada kisaran 10 sampai 27. Jadi, kalau yang ininya itu, yang garis ke sini itu bukan kedalaman, tetapi ini itu adalah densitas. Nah, kemudian didapatkanlah beberapa beberapa bagian yang terdeteksi, yaitu ada nah, ada BBW, SICW, ESPCW, WSPCW, STPW, dan SLCW. Nah, mereka tuh memiliki beberapa densitas yang berbeda-beda. Nah, jadi pada transek C itu didapatkan bahwa densitas berada kisaran 10-27 yang tadi, yang miring-miring. Nah, pada rata-rata stasiun yang telah dihitung menunjukkan keterangan itu tidak stabil dikarenakan nilai E-nya itu kurang dari 10 pangkat min 8. Nah, kalau di transek C itu dia semua datanya itu tidak stabil. Nah, berbeda dengan transek yang J. Nah, pada diagram TS itu yang tadi klasifikasinya sudah didapatkan. Nah, jadi TS diagram ini menggambarkan hubungan antara temperatur dan salinitas yang berobservasi secara bersamaan. Nah, jadi ketidakstabilan pada suatu stasiun itu dikatakan karena dia tuh berada pada di bawah lapisan termoklin. Nah, jadi ada suatu pengaruh yang berasal dari arus dan topografi yang menyebabkan distorsi pada parsel massa air. Nah, sedangkan pada transek J, nah tadi kan sebenarnya penjelasan sama aja. Nah, tapi di transek J ini terdapat ada beberapa perbedaan. Nah, apabila dicek yang di Excel-nya itu ada 2 stasiun yang dia tuh emang tidak stabil semua. Nah, tapi ada 2 stasiun yang menyatakan kalau dia tuh tidak stabil sama ada yang netral juga. Nah, jadi di sini dijelasin kalau ada salinitas tinggi mengindikasikan suhu perairan tinggi dikarenakan air laut menguap misalkan garam yang akan terlarut kembali di laut sehingga meningkatkan tingkat salinitas lautan. Nah, jadi TS diagram itu menggambarkan hubungan antara faktor temperatur dan salinitas yang terobservasi secara bersamaan pada berbagai kedalaman kolom air laut yang bergerak secara vertikal. Nah, jadi ketidakstabilan massa air pada lapisan bawah ini karena yang tadi berada di bawah lapisan termoklin dan adanya juga pengaruh arus dan topografi yang menyebabkan distorsi pada parsel massa air. Nah, ini tuh dapat dari sini. Itu. Mungkin sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kimi dan Abiyu. Bentar, Cok. Jadi di sini pergerakan massa air pada transek C. Pergerakan massa air atau arus laut itu adalah gerakan dari suatu massa air yang disebabkan oleh dua pengaruh gaya, yaitu gaya internal dan gaya eksternal. Gaya internal itu dipengaruhi oleh perbedaan densitas dan gradien tekanan. Gaya eksternal dipengaruhi oleh angin, gaya tarik bumi, gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Gaya tektonik juga termasuk salah satu pengaruhnya. Arus di perairan dangkal atau sekitar kawasan pantai kayak di stasiun Kendari itu dapat dipengaruhi oleh gelombang air laut, pasang surut laut, dan angin. Efek yang diakibatkan meliputi dia membawa material air dari permukaan maupun di kolom air. Pergerakan massa air di perairan Kendari ini nggak cuman dipengaruhi oleh massa yang ada di perairan Kendari itu sendiri, melainkan juga hasil pengaruh dari perairan yang ada di sekitarnya. Bentar, saya tunjukin untuk persebarannya.
ini untuk persebaran dari transek C ya, persebaran dari massa airnya. Gambar yang tadi itu menunjukkan bahwa distribusi kestabilan vertikal massa air di transek C yang sudah diolah menggunakan ODV menunjukkan bahwa hampir seluruh lapisan dari permukaan hingga kedalaman memiliki nilai E kurang dari 10⁻⁸, yang berarti kondisinya itu enggak stabil. Nilai E yang kecil atau negatif menandakan bahwa lapisan dengan densitas tinggi berada pada lapisan lebih ringan, menciptakan kondisi konvektif yaitu air berat tenggelam dan air ringan naik. Juga dipengaruhi oleh Indonesian upper water yang berada di lapisan atas, memiliki suhu dan salinitas yang suhu tinggi dan salinitas sedang dan densitasnya rendah. NEPW di lapisan bawah memiliki suhu lebih rendah dan salinitas lebih tinggi. Dan ketika air permukaan atau Indonesian upper water menjadi lebih asin atau dingin, densitasnya bisa meningkat menyebabkan ketidakstabilan dan mendorong untuk turun. Sekian dari transek C, selanjutnya adalah transek J. Oke teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya Kimi Farno Putra. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman. Jadi saya tunjukin aja soalnya saya yang rekam. Oke, jadi kita kan pergerakan massa air ya. Tadi kan transek C udah dibahas sama teman saya Biu. Sekarang transek J. Nah, transek J ini tuh pertama kan kita ada definisi dulu ya pergerakan massa air. Pokoknya jadi tuh massa air ini di laut tuh dia ternyata nggak segitu-gitu aja, bisa berubah-ubah dan bisa bergerak dikarenakan arus dari eksternal. Semisal jadi itu yang kayak gini pengaruhi arus yang sangat spesifik berkaitan dengan dua samudra yang disebut sebagai Arlindo atau arus lintas Indonesia. Salah satu perairan yang menjadi Arlindo adalah ya, Laut Sulawesi. Oke, udah. Terus, nah pergerakan massa air ini itu pada Transek J yaitu pada stasiun 1 20, 19 dan 18 ini tuh kondisi massa airnya tuh dia kurang stabil di seluruh kedalaman, tapi di wilayah ini tuh cenderung mudah ngalamin pencampuran vertikal. Hal ini tuh disebabin gara-gara lapisan atas yang didominasi oleh IUW atau Indonesian Upper Water dan NPEW yang menunjukkan pengaruh kuat dari arus Arlindo sebagai jalur utama transportasi massa air dari utara ke selatan. Saya tunjukin dulu sebaran massa pada Transek J. Jadi ini ya teman-teman. Oke, udah segitu saja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Burung Irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.